Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bidang kajian filsafat, yakni mata kuliah filsafat umum dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasrul Arifin, MHI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Diva Erwina Adistia dengan NIM 1262022020036. Yang kedua yakni Maria Ulfa dengan NIM 1262022010002. Yang ketiga Nuki Putri Nilansari dengan NIM 1262022030077. Dalam bidang kajian filsafat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. 1. Pengertian ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being, qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau bisa juga ilmu tentang yang ada. Secara istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan reality, baik berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani yang abstrak. Istilah ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1936 Masehi untuk menamai hakikat yang ada bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff 1679 sampai 1754 membagi metafisika menjadi 2, yaitu metafisika umum dan khusus. Selanjutnya, yakni pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. 1. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja. Tidak mungkin 2. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik merupa materi maupun rohani. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Yang ketiga, pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme tertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu berbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang keempat, nihilisme. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah nihilisme dikenal oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulis pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani kuno, yaitu ada pandangan Grogias tahun 483 sampai 360 SM yang memberikan 3 proporsi tentang realitas. Selanjutnya yakni contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi, meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada,
tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda-beda. Tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Selanjutnya, pengertian epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Selanjutnya, epistemologi menurut para ahli. 1. Menurut Bahtiar, epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandai-andaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. 2. Hardono menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan lingkup pengetahuan, pengandai-andaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. 3. Menurut Runes, dia menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Ruang lingkup epistemologi. 1. Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. 2. Mudhor Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. 3. Muhammad Amin Abdullah menilai bahwa seringkali kajian epistemologi lebih banyak terbatas pada dataran konsepsi asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan secara konseptual filosofis. Yang keempat, Paul Suparno menilai epistemologi banyak membicarakan mengenai apa yang membentuk pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, objek dan tujuan epistemologi. Objek epistemologi menurut Suryam Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tujuan epistemologi menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendatipun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang aksiologi. Pengertian aksiologi. 1. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Kedua, aksiologi secara etimologis berasal dari kata aksios dan logos. Aksios berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai secara teoretis, sehingga aksiologi juga disebut theory of value. Teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoretis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Etika keilmuan dalam tradisi Islam dan Barat. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.
Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dimuat suatu golongan atau masyarakat. Ketika berpijak pada landasan aksiologi, maka sesungguhnya suatu pernyataan ilmiah atau proposisi dapat dianggap benar bila ia mengandung unsur aksiologi di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Bila ruh ilmu pengetahuan itu sendiri menginginkan adanya nilai manfaat dari ilmu, maka sesungguhnya pengalaman terhadap ilmu itu juga harus berlandaskan pada tata nilai yang ada. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini agaknya tidak lagi mempertimbangkan aspek keselamatan. Akan tetapi telah digunakan sebagai alat untuk menghancurkan, seperti peristiwa peledakan bom atom di Hiroshima atau Nagasaki, serangan terhadap gedung WTC di New York, dan lain-lain. Tujuan etika keilmuan adalah seorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik, dan menghindarkan yang buruk dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mampu mempertanggungjawabkan keilmuannya. Pengembangan ilmu pengetahuan sebagai perwujudan aksiologi ilmu mengharuskan visi etik yang tepat untuk diaplikasikan. Manusia dengan ilmu pengetahuan akan mampu berbuat apa saja yang diinginkan, namun pertimbangannya tidak hanya pada apa yang dapat diperbuat oleh manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.